4 langkah manifestasi hukum Law of Attraction bagi pemula. Cara praktek hukum Law of Attraction ada di sini loh. Jadi di video ini Pak Lang akan ajarkan bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik untuk memanifestasikan harapan-harapan panjenengan secara realistis dan masuk akal. Saya merasa perlu membuat video ini karena rupanya banyak di antara panjenengan tetap saja babar blas ora paham bagaimana merealisasi intensi dengan hukum Law of Attraction. Jadi kita akan kembali ke dasar. Dasar yang paling dasar. Saya akan gunakan metode 4 langkah yang diajarkan oleh Pak Joe Vitale. Pak Joe Vitale ini bintang film The Secret kayak ya. Tapi kalau panjenengan mau coba buku The Secret tanpa ada penjelasan pendampingan lebih lanjut, panjenengan bisa kesasar loh. Karena buku itu memang mengandung bias informasi dan cukup berbahaya bagi pembelajar hukum tarik-menarik kelas pemula. Istilah kerennya itu bisa misleading. Baik, ayo kita mulai prosedur 4 langkah teknik manifestasi yang saya maksudkan. Yang pertama, panjenengan harus menetapkan tujuan atau intensi dengan sangat jelas. Benar-benar jelas atau definite. Intensi yang sangat jelas atau definite ini akan membuat pikiran bawah sadar panjenengan bisa bekerja secara maksimal. Ibaratnya itu begini loh. Panjenengan masuk lift. Panjenengan harus jelas mau menuju lantai berapa, ya kan? Lalu pencet tombol angka yang diinginkan yang terdapat di dinding lift itu. Maka lift akan bergerak naik atau turun menuju lantai yang panjenengan maksudkan. Tapi kalau intensi panjenengan nggak jelas, serba samar, serba ragu, kabur, ini sama aja panjenengan masuk ruang lift, tapi gak mencet apa-apa. Panjenengan mung lingu kaya wong kentir. Walhasil lift ya diam saja dan panjenengan tidak pergi kemanapun. Sampai ke puyuh-puyuh panjenengan tetap berada di dalam lift itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi seumpama panjenengan pengen punya rumah misalnya, ya tetapkanlah hal ihwal rumah idaman itu dengan sangat jelas. Maksudnya begini, tentukan di mana rumah itu berada, bagaimana bentuk rumah itu dan lingkungannya. Tetapkan juga warna rumah itu, berapa kamar di dalamnya, bagaimana suasana halamannya, seperti apa tetangga-tetangganya, dan lain-lain. Buatlah gambaran itu sedetail mungkin, sehingga lift alam semesta ini akan bergerak tanpa ragu-ragu dengan tegas membawa panjenengan kepada keadaan termanifestasikannya rumah impian itu. Nah, berikutnya langkah kedua. Langkah kedua, rasakan seolah-olah intensi panjenengan itu nyata atau sudah terjadi. Dalam bahasa Inggris itu istilahnya feel it real. Gambarkan dalam batin seolah-olah semuanya nyata dan sudah terjadi. Merasa nyata ini adalah wujud iman loh, yaitu adanya rasa pasti bahwa intensi itu akan terjadi di alam material pada waktunya. Saat ini intensi panjenengan itu sebenarnya sudah kalaksanan, sudah terjadi sempurna, tetapi masih berada dalam alam spiritual atau dimensi spiritual. Namun, bila di alam spiritual itu sudah terlaksana, sudah kalaksanan, maka mudah sekali untuk mewujud dalam alam material. Pastikan juga bahwa gambaran rumah di alam spiritual itu benar-benar menggetarkan perasaan bahagia panjenengan. Menggetarkan. Walau belum nyata di alam material, gambaran spiritual itu harus yang bisa membuat panjenengan merasa merinding. Wah, merinding. Jadi katakan misalnya, oh ini rumahku, indah sekali. Aku bahagia tinggal di dalamnya bersama keluargaku. Nah itu kan suasananya merinding ya, merinding penuh syukur. Pokoknya gambarnya itu harus benar-benar membuat merinding bahagia bila dibayangkan. Tapi merinding itu bukan mengkirik loh ya. Kalau mengkirik itu sensasi tubuh yang panjenengan keprok wewe atau gendruwo yang pojokan kuburan, neng sentono, ya itu mengkirik. Ini merinding ya, merinding, merinding yang sangat bahagia, menggetarkan itulah. Para sedulur, apa yang panjenengan lakukan pada langkah-langkah tersebut akan diterima oleh pikiran alam bawah sadar seolah-olah panjenengan memang sudah punya rumah idaman. Karena pikiran bawah sadar tuh nggak paham mana yang realita dan mana yang imajinasi. Jadi realita maupun imajinasi diterima dengan cara yang sama, dianggap sama.
Jadi kita memanfaatkan ketidakmampuan bawah sadar membedakan ini untuk keuntungan kita, itu maksudnya. Maka saya katakan lagi, buatlah intensi yang jelas disertai perasaan yang bikin merinding itu. Dalam pengertian hukum asumsi Neville Goddard, keadaan ini dinamakan living in the wish fulfilled atau living in the end result. Berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu persistence atau bertekun. Jadi di sini panjenengan harus bertekun dengan melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan impian panjenengan itu. Setiap hari, panjenengan harus melangkah maju melalui kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata yang dihadirkan oleh Tuhan ke hadapan panjenengan. Tak harus lompatan besar, tetapi bisa saja mungkin sekedar langkah-langkah kecil seperti ngirim WA ke seseorang, atau bertanya sesuatu hal kepada tetangga, dan lain sebagainya. Namun, apapun itu, hendaklah setiap hari melangkah maju dengan persisten, ya. Dan panjenengan jangan percaya bahwa manifestasi bisa terjadi cukup dengan meremelek afirmasi siang malam seperti yang banyak disalahpahami itu. Nggak bisa itu ya. Belgedes yang seperti itu, kentir itu. Semesta hanya membantu orang yang mau bekerja terlebih dahulu. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya ulangi ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi, jangan lagi panjenengan percaya dengan kata-kata misalnya utang lunas cukup dengan rebahan, ya kan? Ada kan video YouTube seperti itu judulnya. Itu Gedes itu Mas ya, jangan percaya. Nah, berikutnya langkah yang terakhir, langkah 4 yaitu pasrah. Ketika panjenengan bergerak maju, janganlah berdasarkan dorongan keadaan mental kekurangan atau lack, tetapi dari kesadaran keberlimpahan atau abundance. Kalau panjenengan ada di kesadaran keberlimpahan, maka tindakan-tindakan panjenengan akan terasa ringan, asik, gampang, seperti apa ya? Seperti bermain-main saja. Langkah-langkah panjenengan terasa seperti dituntun oleh tangan gaib yang tak terlihat. Itulah tangan Tuhan yang memang memimpin panjenengan. Tetapi kalau panjenengan berada pada state kekurangan atau lack, maka langkah-langkah panjenengan terasa berat sekali. Penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh kengerian, beban berat, letih lesu, lan sak piturute. Walhasil ya panjenengan nggak berhasil. Hal ini mengingatkan saya pada teman remaja saya bernama Widodo. Ya, bukan Joko Widodo ya, Widodo. Dia itu mencoba mendekati seorang gadis teman sekolah tapi beda kelas. Widodo ini penuh semangat mau ngajak kenalan gadis itu. Tetapi begitu ketemu dengan si gadis, Widodo ini malah ngoplok, gemeter, keringetan sak jagung-jagung, serba malu, ya, nggak berani. Dan akhirnya ia mundur, dihajar oleh ketakutannya sendiri. Di lain waktu, begitu mau mengulang pendekatannya lagi, begitu ketemu ngoplok lagi. Demikian seterusnya hingga akhirnya gadis itu telah menjadi pacar sepupu saya sendiri. Widodo meringis kecewa menyesali dirinya. Inilah para sedulur contoh bertindak dari state kekurangan atau lack. Widodo itu merasa dirinya kurang keren, kurang percaya diri, kurang bagus nilainya, kurang ganteng. Yang semua itu mewujud dengan munculnya rasa tidak percaya diri, munculnya rasa malu, gemeteran, dan keringatan saat jagung-jagung. Oleh karena itu, para sederek, kikislah rasa kekurangan ini. Caranya adalah dengan bertindaklah maju dengan sebaik-baiknya, namun dengan hati yang pasrah, serah, serah, pasrah, serah, pasrah, lilo, legowo, apapun hasilnya. Nah, lalu terkait dengan mendapatkan rumah baru seperti contoh sebelumnya tadi, panjenengan harus pula berpasrah. Pasrah, serah, pasrah total. Mau dapat rumah itu ya syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena Tuhan punya pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan panjenengan. Pasrah akan menghadirkan jalan-jalan tak terduga menuju realisasi rumah terbaik panjenengan. Itu pasti. Nah, para sedulur, bila panjenengan menerapkan keempat langkah manifestasi ini dengan benar, yang diajarkan oleh Pak Joe Vitale ini, saya jamin hidup panjenengan akan makmur dalam segala hal baik. Bukan hanya dapat rumah, tetapi secara umum hari-hari panjenengan adalah hari-hari yang penuh keceriaan, karena apapun hal baik yang panjenengan harapkan pasti termanifestasi.
Sampai di sini panjenengan bisa paham ya? Kalau belum paham nanti ditonton ulang dari awal. Demikian ya para sedulur video inspirasi motivasi tentang cara praktek hukum Law of Attraction bagi pemula. Ya, walaupun panjenengan sudah bertahun-tahun belajar, tapi levelnya bisa saja masih level pemula. Video ini penting banget. Kiranya panjenengan bisa memetik manfaatnya dari video ini. Terima kasih juga kepada Pak Joe Fadli yang sudah menginspirasi saya sehingga video ini bisa disajikan bagi masyarakat Indonesia yang kebingungan bagaimana menerapkan The Secret itu. Matur nuwun, salam seger waras.